lagi dengan saya Ida Yulianti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang risiko operasional yang ada di Bank Syariah. Sebelum kita membahas tentang risiko operasional, kita harus mengetahui tentang apa sih risiko itu. Jadi, risiko itu sendiri merupakan suatu keadaan yang terjadi tanpa dikehendaki yang dapat merugikan. Nah, itu bisa diartikan sebagai risiko. Nah, sekarang kita akan membahas tentang risiko operasional Bank Syariah. Jadi, definisi risiko operasional yaitu risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Menurut PBI nomor 13/23/PBI/2011 tentang manajemen risiko bank syariah. Nah, ada lagi pengertian menurut IFSB, yaitu potensi kerugian akibat ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, orang dan sistem atau akibat kejadian eksternal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa risiko operasional yaitu risiko yang terjadi akibat adanya faktor internal dan eksternal, baik karena sistem, manusia, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, ada komponen risiko operasional, meliputi yang pertama ada proses internal yaitu risiko proses internal, yang kedua manusia yaitu risiko manusia, yang ketiga sistem yaitu risiko sistem, dan yang keempat ada faktor eksternal yaitu risiko faktor eksternal. Jadi, penjelasan komponen pertama yaitu risiko faktor internal adalah risiko yang berhubungan dengan proses atau prosedur bank. Yang selanjutnya ada faktor internal terkait dengan proses atau kegiatan harian bank, day-to-day operation, dan meliputi antara lain dokumentasi, kurangnya pengawasan, kekeliruan di bidang marketing, pencucian uang, kesalahan pelaporan kepada regulator, dan kesalahan transaksi. Komponen yang kedua ada risiko manusia. Risiko manusia adalah risiko yang berhubungan dengan karyawan bank. Manusia merupakan faktor inti di bank yang tidak hanya memberikan keuntungan tetapi juga sering menimbulkan risiko. Secara umum, terkait dengan kesalahan manusia, human error, antara lain karena yang pertama ketidaktahuan, yang kedua ketidakcakapan atau kurang terampil, yang ketiga kelalaian atau kecerobohan, yang kedua karena kecurangan, antara lain berupa manipulasi, korupsi, pencurian, dan lain-lain, dan meliputi antara lain isu kesehatan dan keselamatan, turnover karyawan yang tinggi, kecurangan internal, masalah ketenaga kerjaan, pelaksanaan manajemen yang buruk, pelatihan yang kurang, ketergantungan kepada tenaga inti, dan kecerobohan dari karyawan. Komponen selanjutnya ada risiko sistem, yaitu risiko yang timbul dari penggunaan teknologi dan sistem informasi. Saat ini, operasional bank sangat tergantung kepada teknologi dan sistem informasi. Selain memberikan kemudahan, TI juga mendatangkan risiko yang tinggi, meliputi antara lain kerusakan data, pengawasan yang tidak sesuai, kesalahan pemrograman, kegagalan sistem TI, sebagian atau total, masalah keamanan sistem atau security system, kehandalan sistem, dan risiko penggunaan teknologi baru. Secara teori, risiko sistem menyebabkan dampak yang beragam mulai dari minor, major, sampai catastrophic. Dan komponen yang keempat ada risiko faktor eksternal,
yaitu risiko yang berkaitan dengan kejadian yang berada di luar kontrol bank, meliputi perampokan dan pencurian, kebakaran, bencana alam, peraturan baru, adanya kerusuhan massal, pemogokan, masalah transportasi massal, dan masalah pelayanan umum seperti listrik, air, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang identifikasi risiko operasional. Risiko operasional dapat diklasifikasikan berdasarkan dua faktor yang terkait dengan risk event kejadian. Yang pertama, frekuensi, bagaimana terjadinya. Yang kedua, dampak, besaran kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan dua faktor tersebut, risk event dari risiko operasional dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, ada frekuensi rendah, dampak rendah; yang kedua, frekuensi rendah, dampak tinggi; yang ketiga, frekuensi tinggi, dampak rendah; dan yang keempat, ada frekuensi tinggi, dampak tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengelolaan risiko operasional, yaitu yang pertama dengan cara peningkatan kemampuan SDM, pembagian tugas dan wewenang, kontrol bertingkat, penentuan limit transaksi dengan disaster recovery plan, dan metode autentifikasi. Jadi, metode autentikasi dan otorisasi memiliki tujuan yang berbeda. Autentikasi bertujuan mengenali keaslian identitas, misalnya user ID. Terus, otorisasi bertujuan mengenali kewenangan, seperti menerapkan kombinasi sekurang-kurangnya dua faktor autentikasi, yaitu yang pertama, what you know, seperti PIN dan password, dan yang kedua, what you have, seperti kartu magnetis dengan chip, token, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada pengukuran risiko operasional. Basel II mensyaratkan agar bank menghitung, mengukur, dan mengalokasikan modal dengan cara yang serupa dengan risiko kredit dan risiko pasar, yaitu dengan cara metode pengukurannya meliputi: yang pertama, pendekatan indikator dasar, yaitu membuat cadangan kerugian sebesar X%, misalnya 15% dari rata-rata pendapatan operasional bruto selama 3 tahun terakhir. Dan yang kedua, ada pendekatan standar, yaitu membuat cadangan kerugian dengan memperhitungkan kontribusi dari aktiva utama bank, seperti pembiayaan, pemasaran, corporate finance, trade finance, payment and settlement, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ada pendekatan pengukuran lanjut, yaitu model internal yang dibuat sendiri oleh bank dan harus mendapatkan persetujuan dari regulator atau supervisor OJK. Nah teman-teman, agar teman-teman lebih paham, saya akan memberikan sedikit review tentang risiko operasional. Teman-teman, bagaimana? Sudah lebih paham? Semoga teman-teman lebih paham ya. Materi kita tentang risiko operasional yang ada di Bank Syariah cukup di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.